Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan Sabda Tuhan yang perdana dari Pos PI Gereja Metodis Indonesia Ebenezer Pekanbaru. Bagaimana kabar saudara semua? Saya berdoa dan berharap saudara semua ada dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan Sabda Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu teduh dan menyanyikan pujian yang berjudul Bu Yauzi Feng Wen Yaoni.我的眼里充满着自己，主啊，我要单单看见你，不要只风闻有你，我要亲眼看见你，不要只风闻有你，让我亲眼看见你。求你开启我被蒙蔽的眼睛，让我不要总是看到自己，我要更认识你，我要更亲近你。主啊，让我亲眼看见你，求你开启我被蒙蔽的眼睛，让我不要总是看到自己，我要更认识你，我要更亲近你。主啊，让我开启我被蒙蔽的眼睛，让我不要总是看到自己，我要更认识你，我要更亲近你。主啊，让我亲眼看见你，我要更认识你，我要更亲近你。让我亲眼看见你，我要更认识你，我要更亲近你。主啊，让我亲眼看见你。Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Sabda pagi hari ini tertulis dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan ini ada satu ungkapan atau frasa yang perlu kita pahami kedalaman maknanya, yaitu latihlah dirimu beribadah. Frasa atau ungkapan ini menunjuk pengertian pemeliharaan atau disiplin diri pada latihan-latihan rohani. Bila murid Kristus hanya terlatih sebatas mempelajari kebenaran, tetapi tidak terlatih dalam ibadah, maka akan berpotensi menjadi seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang mengetahui dan mengajarkan kebenaran, tetapi tidak hidup dalam kebenaran. Kedua hal ini, yaitu belajar dan beribadah, haruslah mendapat porsi yang seimbang. Gambaran mengenai seorang atlet
sangat erat kaitannya serta mempermudah untuk memahami makna dari kata latihlah yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam teks ini. Saat itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di Yunani banyak terdapat tempat untuk berolahraga yang lazim disebut gimnasium. Di setiap kota pasti ada gimnasium, bahkan menjadi bagian utama pendidikan pada anak berusia kurang lebih 16 sampai 19 tahun. Jadi tidak ubahnya seperti seorang atlet Yunani yang terdidik dalam melatih tubuh jasmaninya, maka kita sebagai murid Kristus, sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, harus juga melatih tubuh rohani kita. Selain menegaskan perihal pentingnya, Rasul Paulus juga menyebutkan faedah dari ibadah yang mengandung janji, baik untuk hidup pada masa kini maupun masa yang akan datang. Itu ditulis pada ayat 8. Karena itu saudaraku, disiplin diri agar terlatih diperlukan dalam ibadah. Hal ini bisa kita lakukan dengan kegiatan terapi spiritual. Apa itu terapi spiritual? Ialah berdoa, baca firman, memuji Tuhan, bersekutu dengannya dalam doa saat teduh. Seorang yang terlatih dalam ibadah berpotensi untuk menjadi pribadi yang memiliki kecerdasan spiritual. Mungkin saudara akan bertanya, apa itu kecerdasan spiritual? Kecerdasan spiritual ialah memiliki ketajaman spiritual. Ketajaman spiritual adalah kehalusan yang bisa merasakan getaran kehadiran yang ilahi di tengah situasi dan kondisi apapun yang kita alami. Jadi kecerdasan spiritual berhubungan dengan adanya bakat cita rasa rohani. Riak getaran hati kita peka terhadap hal-hal yang rohani dan membuat kita merasa gemar dekat dengan Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa salah satu ciri khas yang melekat pada diri seorang atlet adalah disiplin. Khususnya disiplin dalam latihan, disiplin dalam hal makanan, dan disiplin dalam hal istirahat. Seorang atlet yang baik memiliki jadwal latihan yang teratur, sistematis, dan terstruktur. Ia juga tidak boleh memakan makanan sembarangan. Dia juga tidak boleh meminum minuman yang sembarangan. Tetapi seorang atlet yang baik harus memakan makanan yang sehat, yang mengandung gizi dan vitamin yang cukup bagi kebutuhan tubuhnya. Selain itu, seorang atlet juga harus memiliki jadwal istirahat yang cukup sehingga kondisi fisik seorang atlet tetap baik dan sehat. Jadi ketika Rasul Paulus mengatakan latihlah dirimu beribadah, maka yang Paulus maksudkan ialah agar Timotius, agar kita sebagai murid Kristus, sebagai pelayan Tuhan, sebagai umat Tuhan, giat mendisiplin diri kita untuk hidup yang menunjukkan dalam ketaatan kepada Injil di seluruh bidang kehidupan kita. Kiranya renungan sabda Tuhan pagi ini memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Firman Tuhan mengajak kita, mendorong kita, memotivasi kita agar kita senantiasa melatih diri secara spiritual, yaitu terlatih dalam beribadah. Selamat beraktivitas. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 求你开启我被蒙蔽的眼睛，让我不要总是看到自己，我要更认识你，我要